Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Nah, Ibu mau tahu ada yang hari ini kan? Hadir semua. Ya, kalau hadir semua berarti kita harus bersyukur bahwa hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita bisa belajar kembali dalam pelajaran matematika. Siapa yang mau memimpin doa? Laki-laki ya? Laki. Pak Ustadz Bibi, ayo. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan mencoba untuk menenangkan diri, menenangkan diri supaya kita pikiran menjadi positif. Nah, ini namanya mindfulness ya. Perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing-masing dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Khalifah perasaannya seperti apa tadi setelah kita melaksanakan mindfulness dengan teknik stop itu? Lega. Ya, sekarang kita akan coba lihat ya kesepakatan yang sudah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya. Ya, dulu bertemu ditambahkan lagi atau cukup saja seperti ini? Cukup saja. Baik, kalau kita cek pemahaman awal terlebih dahulu. Kalian masih ingat tidak? Ya, ini ada nolnya. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Apa nak? Caca. Coba lihat. Oke, tepuk tangan buat Anjani. Betul. Ya. Semuanya ini disebut barisan bilangan. Jadi kesemuanya ini disebut dengan barisan bilangan. Apakah kalian pernah melihat kursi di tribun lapangan sepak bola? Pernah. Pernah datang ke tribunnya? Belum. Ternyata setelah diperhatikan, coba kita perhatikan. Nah ini kan kursinya itu dari depan itu jumlahnya cenderung lebih sedikit ya, semakin ke belakang semakin banyak atau semakin bertambah ya. Nah ini salah satu contoh dari barisan ya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang materi barisan aritmatika ya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama itu Ibu berharap kalian bisa mendefinisikan barisan aritmatika. Ya, kemudian yang kedua, Ibu berharap kalian bisa menganalisis ya barisan aritmatika dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya untuk apa sih mempelajari materi ini? Manfaatnya kalian bisa mengetahui jumlah bilangan pada suatu barisan tertentu dengan lebih cepat dan efisien. Ya, mekanisme kegiatan yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini, yang pertama, Ibu akan menayangkan video pembelajaran untuk kalian ya. Kemudian setelah itu kalian akan berdiskusi secara kelompok ya. Kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi pada pertemuan sebelumnya. Paham ya, Kak ya? Kemudian ada presentasi kelompok dan kemudian ya
sebagian mempresentasikan diskusi kelompoknya, hasil diskusi kelompoknya. Nah, sebagian lagi menanggapi hasil dari presentasi teman-teman. Ya. Kemudian ada yang terakhir, ada tes pemahaman. Jadi ada tesnya. Ya, pada itu mohon pada pembelajaran kali ini, Ibu mohon kalian memperhatikan dengan seksama, kemudian setiap prosesnya diikuti dengan baik. Kemudian Ibu berharap keaktifan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini. Paham ya, Nak ya? Ya, tadi bilangan apa, Nak? Ini bilangan genap. Ya, tapi di sini ada yang istimewa juga, Nak. Polanya, kita lihat polanya, Nak. 4, 6, 8, 10. Nah, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, nah itu namanya beda. Nah, lambangnya B, berarti B-nya itu sama dengan 2. Nah, ya. Nah, kemudian kira-kira menurut kalian setelah melihat dari contoh yang ini, kira-kira ada yang bisa mendefinisikan tidak apa itu barisan aritmetika? Karena ini contohnya dari barisan aritmetika. Oke, kira-kira ada yang bisa mendefinisikan tidak barisan aritmetika itu adalah apa? Coba. Oh, Dita. Oke, Dita. Dita. Barisan aritmetika ialah barisan yang memiliki selisih atau beda yang sama atau tetap. Oh, jadi Dita ya. Oke, ya. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Coba ada yang mau bertanya? Barangkali? Boleh? Erwati. Oke, silakan. Oh, itu kan bedanya beda positif. Nilainya positif ya. Kalau negatif bisa nggak? Nah, kira-kira kalau kan itu dicontoh bedanya itu nilainya positif ya. Tapi kalau misalkan negatif itu bisa tidak? Ada yang bisa menjawab kan? Coba. Oh, Iki, coba Iki. Bisa, Ibu. Bisa. Ya, Kenapa Iki bisa? bisa. Bisa. Oke, kita contohkan ya. Coba Iki gimana ke depan? Nak? Gue mau tahu contohnya seperti apa kalau benar-benar di sana ya. Nah, Kasih contoh 4 angka aja ya. Iya. 10, 8, 6, 4. Beda itu dihasilkan dari suku kedua dikurangi suku ke 1. Jadi di sini suku keduanya itu angka 8. 8 dikurangi suku pertamanya itu 10. Jadi hasilnya itu minus 2. iya. Jadi hasilnya bedanya minus 2. minus 2. Iya. Luar biasa ya, kita tepuk tangan buat Kiki. Nah, bisa tidak sih kalau ini misalkan bedanya Ibu maunya U3 sama dikurangi U2, Nak? Bisa. Ya, hasilnya sama atau tidak? Sama. Berarti gimana coba contohnya? 6 kurangi 8 sama dengan berapa, Nak? Min 2, sama-sama hasilnya min 2 ya. Gitu ya. Seperti itu Roti, mengerti nggak? Ya makasih ya, sama Roti kita bisa tahu nih. Akhirnya bisa tahu ternyata beda itu tidak selalu yang positif, bisa juga dengan negatif. Ya, paham ya, Nak ya? Sekarang Ibu akan mulai menayangkan video pembelajarannya. Jarak Bandara Halim Perdana Kusuma ke rumah orang tua Mamet yaitu 10 km. Jika besarnya argo taksi Rp5.000 untuk 1 km pertama, kemudian bertambah Rp4.000 untuk 1 km selanjutnya. Bantulah Mamet untuk menentukan ongkos taksi yang harus dibayar untuk sampai ke rumah orang tuanya. Nah, kemudian kalian silakan lengkapi LKPD ini. Paham ya, Nak? Kalau ada yang tidak paham nanti boleh ditanyakan ke Ibu. Ibu akan berkeliling nanti ya. Nah, kemudian tugas berikutnya, paham ya, Nak? Ada yang mau ditanyakan dulu, Nak? Tidak ada? Cukup? Cukup. Nah, silakan duduk berkelompok, Nak. Anak-anak pada saat diskusi mau diputarkan musik gitu? Bisa.
menggunakan peragaan mobil. Jadi ceritanya seperti yang dicerita, si Mamet ini ingin pulang ke rumah menggunakan jasa taksi. Dalam kilometer pertama yaitu 5.000. Dalam kilometer selanjutnya itu bertambah 4.000. Jadi kilometer pertama Mamet 5.000. Kilometer kedua 9.000. Maka hasil darinya adalah 5.000 ditambah 9 dikali 4.000. 9 dikali 4.000 adalah 36.000 ditambah suku pertama yaitu 5.000. Maka jarak Mamet yaitu 10 km membutuhkan uang atau ongkos sebesar 41.000 rupiah. Baik, sebelum kami menutupnya, apakah ada yang ingin bertanya? Baik anak-anak, siapa yang mau bertanya barangkali untuk menanggapi hasil dari presentasi teman-teman kalian? Oh, Tiarani bisa, silakan Tiarani ya. Kita kan jaraknya 10 km. Gimana kalau jaraknya 20 km? Kira-kira uang yang harus dikeluarkan 20. Maka kita akan masukkan rumus yang tadi, yaitu A ditambah N-1 dikali B, yang mana A-nya adalah 5.000 dan bedanya adalah 4.000. Masukkan 5.000 ditambah 20, N-nya itu 20 dikurangi 1 dikali 4.000. Dengan 5.000 ditambah 19 dikali 4.000. Kita kali dulu, 19 dikali 4. 6, 3, 6. 5.000. Hasil dari 19 dikali 4.000 adalah 76.000. Tinggal 76.000 ditambah 5.000 yaitu 81.000. Jadi untuk menjawab pertanyaan Tiara Anindya, berapakah ongkos yang harus dikeluarkan Mamet jika jarak dari bandara ke rumahnya adalah 20 km, maka uang yang harus dikeluarkan Mamet adalah 81.000 rupiah. Sudah paham? Sudah ya, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kinesthesia. Kita akan menyimpulkan ya, menyimpulkan hasil dari pembelajaran tadi ya. Yang pertama, barisan aritmatika itu apa nak? Coba jawabkan ibu ini dulu. Barisan aritmatika adalah Bedanya yang memiliki selisih atau bedanya yang beda ya, sama atau utama. Ibu akan merefleksikan, ibu akan bertanya pada kalian. Apa ada saat di mana kamu tidak sependapat dengan rekanmu selama diskusi? Ada tidak? Ada. Ada. Misalkan gambarnya, tidak mau seperti ini, maunya seperti ini. Ada perbedaan tadi. Coba Melani, perbedaannya contohnya apa tadi? Tadi kan Bu, ceritanya tuh tadi tuh jalannya mau lurus. Takutnya nggak muat. Terus kata aku teh dibelokin. Sebelnya tetap pengen lurus. Nah, bagaimana solusinya kira-kira? Solusinya yang mencari jalan tengahnya, bagusnya gimana? Jalan tengahnya akhirnya lurus dan belok. Seperti apa? Akhirnya tetap belok Bu, karena nggak muat. Oh, jadi si ininya nggak muat. Jadinya jalannya berkelok-kelok gitu ya. Tapi tidak sampai berantem ya, Naya? Tidak, Ibu. Itu dengan diskusi kan ya. Nah, seperti itu ya, Naya. Jadi kita itu membutuhkan bantuan orang lain. Ya, Naya. Kita terus suatu pekerjaan akan ringan jika bisa dikerjakan secara bersama-sama dan harus kompak. Ya, baik. Nah, sekarang Ibu akan coba tes pemahaman kalian. Ya, coba siapkan HP-nya semuanya.
ini Ibu akan menugaskan kalian ya untuk membaca. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar bersama tentang materi deret aritmatika. Ya, baik, pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf apabila Ibu dalam proses pembelajaran ini ada perkataan yang kurang berkenan kepada kalian. Ya, terima kasih kalian sudah hebat. Hari ini alhamdulillah hadir semua di kelas 10A kali ini, sangat bangga kepada kalian. Ya, nah ya. Nah silakan pimpin doa terlebih dahulu. Coba mau siapa sekarang? Bayu. Coba Bayu. Bayu. Ya, sebelum nabi. Sebelum mengakhiri pelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa hati mulai. Asal